Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Anda izinkan pada kesempatan kali ini saya selaku calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Siak, tepatnya berasal dari SMKN 1 Dayun, ingin menyampaikan pembahasan tentang pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Bapak Ibu, ini hanya PP saya, di mana pengajar praktik saya itu ada Bu Ruziana Elkis, MPD. Terus fasilitator saya itu ada Bu Rikawati Tanjung. Ya, bukan pada yang kenal ya. Dasar filosofi program tadi ini sesuai dengan Ki Hajar Dewantara. Maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk peri kehidupan bersama adalah memerdekakan manusia sebagai anggota persatuan rakyat. Ini yang ngomong bukan saya, tapi adalah Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Republik Indonesia. Ya. Nah, jadi di dalam program ini, dalam program yang akan saya share nanti, saya akan jelaskan, itu ada 4 komponen profil pelajar Pancasila yang dikembangkan. Saya rasa Bapak Ibu guru kalau misalnya kurikulum Merdeka sudah kenal dengan P5 atau profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada 4 komponen yang saya ambil. Yang pertama adalah gotong royong, yang kedua berpikir kritis, yang keempat mandiri, yang ketiga mandiri, yang keempat kreatif. Di sini juga ada karakteristik lingkungan yang dipilih, karena nanti kita akan juga berkaitan dengan lingkungan. Jadi ada 2 item atau 2 poin yang saya ambil di karakteristik lingkungannya. Yang pertama, lingkungan yang menyediakan kesempatan untuk murid menggunakan pola pikir positif dan merasakan emosi yang positif. Ya. Yang kedua, lingkungan sekolah yang mengembangkan keterampilan interaksi sosial secara positif, arif dan bijaksana. Nah, di sini ada prakasa perubahan di SMK 1 Dayun ini, ya, terkait program yang akan saya share siang ini. Prakasa perubahan menguatkan interaksi sosial antar kelas secara positif, arif dan bijaksana melalui program aksiku, aktivitas kreativitasku melalui mading silang kelas. Itu singkatan dari aksiku. Ya, inilah programnya. Ya, di mana aktivitas kreativitasku melalui mading silang kelas. Ya, jadi disingkat dengan aksiku. Nah, apa itu program aksiku? Melalui mading silang kelas tersebut, aksiku, aktivitas kreativitasku, ya, jadi adalah sebuah program yang bertujuan untuk membentuk jiwa kepemimpinan murid dalam mengaplikasikan keterampilan yang dimiliki murid. Mading silang kelas merupakan salah satu program co-kurikuler dan ekstrakurikuler di SMK 1 Dayun yang mengajak murid antar kelas untuk saling berbagi informasi secara sederhana, yang nantinya secara bergantian akan mendapat jadwal untuk mengisi mading, sehingga setiap kelas akan mendapatkan
memberikan kesempatan untuk menyalurkan kreativitas masing-masing kelas. Nah, di sekolah ini saya juga sudah berkeliling, saya juga untuk mading ini saya cukup memprihatinkan. Ya, sekarang mading ada tapi tidak dimanfaatkan. Dibuat di mesin di ini, tapi di sana informasi tidak ada hasil karya siswa di sana. Saya lihat. Di depan perpustakaan ada Bu Desi ya, ada mading kan? Nah, itu ada isi. Kadang ada, kadang enggak. Ini juga di Bu siapa? Bu Vera. Ya, karena di situ kita kurang. Nah, melalui program ini nantinya, ya, melalui aktifku ini, ya mudah-mudahan anak-anak nanti bisa disalurkan. Karena bukan di sini saja nanti, mungkin nanti kalau kuliah atau bekerja, ya kan, untuk mading tersebut, untuk papan-papan informasi tersebut perlu diisi, karena itu terkadang untuk menambah wawasan, menambah pengetahuan, dan juga menambah kreativitas kita. Tujuan program Aksiku melalui mading silang kelas. Jadi kegiatan Aksiku ini memiliki tujuan melalui mading kelas, melalui silang kelas, merupakan kegiatan pro-kurikuler dan ekstra-kurikuler yang memiliki tujuan sebagai berikut. 1. Menciptakan lingkungan interaksi murid antar kelas yang positif, arif, dan bijaksana. Mewujudkan program mading kelas yang dapat menumbuhkan kepemimpinan murid, suara pilihan, dan kepemilikan murid. Karena terus yang ketiga, meningkatkan kreativitas murid, kemampuan menulis dan literasi murid. Ini tujuan dari Aksiku ini. Karena di guru penggerak tersebut juga diajarkan siswa itu sebagai agen perubahan di sekolah tersebut. Jadi ada suara-suara murid tersebut yang terkadang tidak sampai ke sekolah. Ya, mungkin dari Anda semuanya mungkin pengennya sekolah ini seperti ini, ya. Karena suara itu tidak bisa muncul ke permukaan. Nah, tapi ke depan, ya kan, kita sebagai guru harus mendengarkan suara-suara hati dari murid tersebut. Maunya mereka seperti apa? Karena zaman sekarang pembelajaran itu guru harus berpihak pada murid. Tidak ada lagi murid berpihak pada guru. Selama ini mungkin murid yang berpihak pada guru. Kalau murid tidak berpihak pada guru, mungkin nilainya terancam. Ya. Nah, tapi ke depan, ya, harus guru yang berpihak pada murid. Makanya saya sampaikan zaman sudah berubah, karena di pendidikan tersebut ada namanya kodrat zaman dan ada namanya kodrat Pancasila. Ada namanya kodrat zaman dan ada namanya kodrat. Ini sudah belajar dia soalnya, makin saya tanya di modul 1 itu sudah masuk. Ya, ada kodrat zaman dan ada namanya kodrat alam. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi kita sekarang kalau zaman, ya kita harus ikut kodrat zaman yang ada sekarang. Kita nggak bisa. Mungkin Ibu Sumi dulu waktu kuliah, apa yang didapat sama Bu Sumi di bangku kuliah, sekarang mungkin tidak bisa lagi diterapkan mungkin di bangku pelajaran sekolah. Karena zamannya sudah berubah.
Kalau untuk itu dalam kursus kuliah dulu tidak ada infoku, tidak ada ini, ya kan? Mungkin semuanya mencatat, ya kan? Nah, ini zaman. Terus alam juga seperti itu, badan alam juga seperti itu. Alam dulu sama alam sekarang jauh sekali berbeda. Ya, nah ini yang harus sama-sama kita pahami, baik Bapak Ibu guru maupun juga anak-anak semuanya. Nah, jadi untuk program ini Bapak Ibu, ya, itu harus disusun sedemikian rupa. Jadi nyusunnya di sini ada sistem namanya marja. Ya. Jadi arsiku melalui maring silang kelas disusun menggunakan pendekatan paradigma inquiry apresiatif untuk menggali potensi murid sesuai dengan kodratnya. Nah ini sesuai dengan kodratnya. Ya, pendekatan ini merupakan strategi kolaboratif yang berbasis kekuatan. Hal pertama yang dilakukan dalam perumusan pendekatan inquiry apresiatif adalah dengan mewujudkan prakata perubahan melalui tahapan belajar. Ya, apa itu belajar? B yang pertama adalah buat pertanyaan utama. Bisa dibaca? Sepertinya, ya. Jadi B pertama itu buat pertanyaan, ya, buat pertanyaan utama. Jadi di sini pertanyaannya yang pertama, apa yang dilakukan untuk dapat menumbuh kembangkan kreativitas murid dalam memberdayakan mading sehingga terjadi interaksi murid antar kelas secara arif, positif dan bijaksana. Ini pertanyaan pertama. Yang kedua, bagaimana cara meningkatkan kreativitas murid dalam membuat mading? Jadi di sini tidak berupa pertanyaan saja, di sini sudah ada tindakan, terus ada rencana, ya, ada rencana untuk melibatkan suara atau pilihan atau kepemilikan murid. Nah, rencananya melakukan diskusi dengan perwakilan kelas, ketua kelas, mungkin dengan perangkat kelas, dan meminta pendapat murid terkait apa yang bisa dilakukan dalam meningkatkan kreativitas murid melalui pembuatan mading yang menarik hingga literasi murid meningkat. Bisa dan tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan tadi. Yang pertama, melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan wali kelas terkait pelaksanaan mading silang tersebut. Terus berdiskusi dengan murid terkait apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kreativitas murid, membuat mading sehingga literasi murid meningkat, mencari dan membaca literatur terkait pembuatan mading yang menarik. Ini tindakan yang bisa dilakukan. Nah, terus apa aset kekuatan yang kita punya yang dapat kita berdayakan di sekolah ini? Yang pertama itu ada modal manusia, ya. Modal manusia, di sana ada kepala sekolah, ada tamu guru, termasuk wali kelas dan murid. Ini semuanya modal. Terus ada juga modal politik. Kebijakan kepala sekolah terkait pelaksanaan program Asiku melalui mading silang kelas. Terus ada modal fisik tentunya, ruang kelas, ruang majelis guru, mading sekolah. Ini yang bisa dimanfaatkan. Nah, ini waktu yang diperlukan ini lebih kurang 3 hari untuk pertanyaan kali ini. Terus penanggung jawab ini PDT sendiri. Ya, nanti tentu PDT bekerjasama dengan wali kelas, dengan kepala sekolah, dengan yang lain-lain. Nah, dari bagian tadi, bagi itu baru di sekarang A-nya.
A-nya ambil pelajaran. Ambil pelajaran, pertanyaan di bagian atau di tahapan ambil pelajaran ini pertanyaannya ada 4. Apa aktivitas yang sudah dilakukan untuk menumbuh kembangkan kreativitas pembuatan mandiri? Terus siapa di sekolah yang memiliki pengalaman dalam menjelaskan mandiri? Apa yang disukai murid saat berinteraksi sesama murid dalam membuat mandiri? Terus apa saja yang perlu dilakukan untuk membuat mandiri yang menarik minat murid dan berinteraksi? Ya, jadi ini yang dilakukan. Terus survei minat murid terhadap mading kelas. Jadi bisa dapat survei juga. Terus berdiskusi dengan murid cara membuat mading yang menarik dan menumbuh kreativitas murid. Jadi Bapak Ibu, di sini semuanya berpusat pada murid. Tidak ada apa, ya. Jadi dengan adanya program ini maka sekarang ini murid itu sudah mulai dihargai, sudah mulai ada apresiasi buat murid tersebut. Kalau selama ini mungkin ya apa kata dulu, ya. Tapi jangan pula gitu dikasih fasilitas seperti ini, guru berpihak pada murid, terus muridnya semena-mena pula, suka dia pula, ya kan? Bagaimana si murid tersebut bisa berkembang lebih baik, lebih besar, ya. Jadi tidak ada yang tertahan dalam hati mereka. Selama ini mudah-mudahan, ya. Ini mungkin, ya kan? Di bagian tahapan yang ketiga yaitu G atau gali mimpi. Jadi dari pertama tadi apa? B apa? Buat pertanyaan. Terus A, ambil pelajaran. Yang ketiga G, gali mimpi. Ya. Pertanyaan yang muncul di bagian tahapan gali mimpi ini adalah bagaimana perasaan murid dalam menjalankan program aktifku melalui mading silakan. Tentu ini setelah kita bermimpi dulu. Terus apa saja hal-hal baru yang dilakukan murid dengan interaksi antar kelas selama menjalankan program aktifku melalui mading silakan. Terus apa saja kebiasaan baru yang saya bayangkan jika literasi murid dalam membaca mading meningkat. Nah, ini pertanyaan untuk menggali mimpi-mimpi murid tersebut. Ya. Terus rencananya tentu dia lagi tetap berdiskusi dengan murid mengenai harapan murid setelah kemampuan literasi murid meningkat. Itu makanya di sini ada yang namanya BWK, bimbingan wali kelas. Ini kaitannya dengan ini. Ya. Jadi kita harus tanya satu murid tersebut, ini maunya apa? Ini maunya apa? Seperti apa dengan sekolah ini? Terus selain itu maunya hal positif untuk sekolah ini, silakan. Ya. Nah, berikut tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban dari mimpi ini. Tentu yang pertama bersemangat dan penuh sukacita melihat hasil karya murid dipajang di madingnya. Murid yang ada sekarang 1, 2, 3, 4, 5, 10 ya. Nah, pernah nggak buat mading? Pernah ya? Pernah ditempel? Pernah. Gimana perasaannya kalau hasil karya kamu ditempel dan biasa orang? Bangga ya, senang, ya. Nah, itu yang harus diperbanyak di sekolah ini. Bagaimana si murid-murid ini selalu datang ke sekolah ini dengan bangga, senang, dia rindu sama sekolah ini.
Ya, jadi mungkin sebelumnya mungkin maaf ya kan, mungkin muridnya Pak Ali mungkin ya kan, belum lagi Pak Ali udah enak saja rasanya ya kan, udah enak. Kalau lihat Pak Yuner ya kan, wah ini garang bapak ini. Ya, kalau lihat Pak Ahmad Yasila ya. Nah, jadi zaman sekarang ini guru nggak harus ditakuti lagi, cuma wajib disertai, wajib dihormati. Ya, karena guru itu adalah orang tua kamu setelah di rumah. Ya. Nah, di situ terus menanyakan harapan murid setelah kemampuan masih meningkat. Jadi kalau seandainya anak-anak tersebut banyak membaca, banyak mengeluarkan tulisan-tulisan, kreasi-kreasinya, ya, terus ditempel di mandi, ya, pasti itu berbeda dengan yang tidak pernah buat mandi sama sekali. Ya, berbeda ya. Biasanya lebih pintar yang sering buat mandi, lebih wawasan dia lebih ini. Yang banyak membaca sama kurang membaca beda ya. Terakhir, membuat pertemuan rutin dengan ketua kelas untuk membahas ide-ide kreatif tentang rencana program aktivitas melalui mading jelang kelas selanjutnya. Nah, jadi setelah itu diterbitkan, setelah ditempel madingnya, ya, tidak serta-merta puas di situ. Ya, kita harus evaluasi, terus kita harus tumbuhkan kreativitas kita, inovasi yang baru. Ya, jadi kalau misalnya minggu ini atau bulan ini kita bahas madingnya tentang pacaran itu haram misalnya, ya. Nah, mungkin the next bulan berikutnya mungkin kita bisa bahas, ya kan, yang berhubungan dengan mungkin Gen Z, ya kan, itu Gen Z, ya. Jadi ini direncanakan, ya, selalu direncanakan. Nah, terus aset harus sama. Aset pasti berkaitan dengan 3 aset ini: aset manusia, aset politik, dan aset modal. Terus J-nya itu jabarkan rencana. Ya, ini sudah mulai air, berarti sudah yang keempat tahapannya. Nah, jadi rencana, bagaimana cara menjabarkan rencana-rencana sudah kita buat di sini? Maka muncul pertanyaan, bagaimana tindakan untuk mendukung usaha literasi, interaksi sosial antara kelas yang positif, arif dan sederhana melalui program aktivitas melalui mading kelas. Nah, apa tindakan-tindakan yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kreativitas murid dalam pembuatan mading yang menarik? Berapa lama waktu pengerjaan mading? Ya. Terus untuk rencananya juga sama seperti itu, ya, mengajak murid untuk berdiskusi. Ya, saya lanjut. Tindakan yang dilakukan di bagian keempat ini dijabarkan rencana itu. Di sana ada membuat capaian realistis, ya, tema dan pesan dari konten mading tersebut, membentuk struktur pelaksanaan mading tiap kelas bersama wali kelas dan PDP, menyusun uraian tugas masing-masing murid yang terlibat, membuat program aktivitas melalui mading silakan dengan batas waktu pengerjaan yang jelas dan rinci, membuat kotak saran dan meminta tanggapan langsung dari murid-murid lainnya. Nah, jadi
kalau membuat mading itu ya kita tentu targetkan realistisnya harus jelas. Tema konten apa yang akan kita share ke kawan-kawan, yang akan membaca mading tersebut. Ya, yang jelas itu tidak boleh share konten-konten yang bersifat pornografi, salah. Ya banyak hal yang positif yang bisa kita angkat. Misalnya bagaimana cara main salib yang baik dan benar. Ya, nggak apa. Kalau misalnya Anda bisa nulis itu, Anda bisa jadi artikel, bisa jadi ini. Jadi mungkin selama ini kita berpikir mungkin main salib itu lebih enak, ya kan, daripada sekolah panen langsung dapat duitnya. Tapi kalau misalnya kita kreatif, apapun yang kita kerjakan itu bisa kita buatkan di mading. Ya, kalau kita kreatif, apapun kegiatan kita, karena kita jalan-jalan kemana, kunjungan kemana, gitu. Ya kan? Yang A terakhir yaitu atur eksekusi. Jadi tadi B apa? Buat pertanyaan. A, ambil pelajaran. G, garis. Ya, J, jabarkan rencana. Yang A terakhir adalah atur eksekusi. Jadi semuanya apa yang sudah kita rencanakan, sudah kita buat, tidak langsung kita eksekusi. Jadi sebelum eksekusi pun harus diatur. Ya, sebelum kita menjalankan harus kita atur mana yang kita keluarkan dulu, mana yang ditahan, mana yang tidak boleh dikeluarkan. Nah, jadi proses di mading tersebut ada redakturnya. Ya, ada redaksi bagian-bagian redakturnya. Dia nanti akan milah-milah. Jadi semua yang masuk, ya tidak semua juga bisa ditampilkan di mading itu. Terus tindakan yang diperlukan, meminta wali kelas untuk mengarahkan, mengawasi jalannya program ini. Terus mengajak semua murid untuk berpartisipasi. Terus memulai rencana kegiatan program pembuatan mading pada setiap minggu pertama dan keempat setiap bulannya. Terus melakukan komunikasi yang efektif setiap bulannya bersama murid kelas dan kelas lain, mendiskusikan tanggapan dan saran terkait pembuatan mading bulan ini. Nah, ini aset ini dua modal manusia, modal politik dan modal fisik. Oke, sudah tulisan seperti ini. Thank you. Jadi kalau seandainya ada yang mau ditanyakan, silakan, ya kan, silakan bertanya. Satu atau dua pertanyaan cukup. Silakan. Dari guru. Jadi kenalkan nama terus dari jurusan, ya. Silakan. Nama saya Abdullah dari kelas 12 TKI 2. Pertanyaan saya adalah medianya kenapa harus mading? Salah satu. Iya. Itu aja. Oke. Ya, ini hanya secuil program yang bisa kita buat, yang bisa kita kembangkan di sekolah kita. Ya, terus karena ini sebenarnya tidak harus medianya mading, ya, tidak harus medianya mading, tapi bisa saja nanti medianya berupa pesan singkat atau pesan berantai atau apa ya, yang jelas di situ ada bisa menumbuhkan literasi. Ya,
Mading, kenapa medianya mading dibuatkan di sini? Karena mading ini adalah salah satu media yang paling gampang, yang di mana sekolah ada, ya di mana sekolah baik dari SD, SMP, SMA, SMK, bahkan di perguruan tinggi pun juga mading ini ada. Nah, tentu kita memanfaatkan, karena ini modal aset adalah aset fisik. Ya, sekolah sudah buatkan mading, tapi cantik, misalnya. Tapi terkadang mading itu banyak kosong, tidak dimanfaatkan oleh siswa, oleh peserta didiknya, ya, karena mungkin peserta didiknya tidak tahu atau tidak mengerti bagaimana menulis itu yang baik dan benar, tidak mau tahu, ya. Nah, atau bisa saja kurang peduli, ya, bisa saja mungkin guru mungkin juga kurang peduli, atau begitu pun juga muridnya juga kurang peduli dengan apa yang sudah disediakan oleh sekolah. Nah, jadi itu jawabannya adalah, jadi kenapa medianya mading? Karena mading itu hampir ada di semua sekolah, dan itu sudah ada. Hanya sekarang tinggal pemanfaatannya yang belum. Kenapa ini dibuat per kelas? Atau namanya ada persilangan, mading silang kelas. Jadi mungkin untuk di kelas TKJ tadi mungkin. Jadi di situ di mading TKJ tersebut bukan tentang apa keilmuan TKJ, bisa saja diisi oleh TDSN. Ya, nah begitu pula di TDSN atau di TKRO yang isi adalah orang TKJ atau orang DPID. Jadi dengan adanya mading silang kelas ini, semua murid yang ada di sini, yang ada di SNK ini, ditahu, oh TSN itu rupanya seperti ini. Tanpa murid-murid datang ke bengkelnya TSN, harus bertanya ke guru TSN tersebut. Tapi dengan sudah ada di mading, misalnya TSN itu apa, siswa TSN itu unggulnya di seperti apa, ya, sudah ada tertera di mading, kamu baca, dan secara otomatis, ya kan, ada penambahan wawasan di diri kamu selalu peserta didiknya. Oke ya, jelas ya. Nah, ada lagi? Dari kelas 12 TKJ 1. Iya. Apakah program ini juga bisa untuk kayak mana kalau kita yang udah ikut ekstrakurikuler itu ingin memberikan pendapat gitu Pak di mading ini, selain dari pendapat di kelas? Ya bisa. Pada intinya, karena ini program ini adalah arsiku kreativitasku, ya, itu bukan untuk guru, tapi adalah untuk murid. Arsiku kreativitasku berarti apapun bisa kamu lakukan di sini. Kamu menyampaikan pendapat di situ boleh. Kamu misalnya mau buat cerita tentang profil, ya, profil apa gitu, apakah desa, apakah sekolah sebelumnya, ya, itu bisa. Dan kalau seandainya Anda bisa terlibat aktif di program ini, bisa jadi ya kan, itu akan lebih banyak menambah wawasan Anda semua. Karena bagaimana sebuah proses mading itu dilaksanakan mulai dari awal sampai
proses akhirnya tentu madin yang dihasilkan atau karya-karya yang sudah dihasilkan sudah terpasang atau sudah terpajang di madin tersebut. Sebelumnya waktu yang dikatakan majalah dinding adalah sebuah media yang sederhana, tapi punya makna yang luas. Yang saya lihat di sini, mading itu kan dalam bentuk kreativitas siswa dalam dia menuliskan hal-hal ataupun karya-karya yang mereka punya. Nah, persoalan kita hari ini, bagaimana upaya dari guru supaya anak itu punya potret tersendiri, punya karya, sehingga mereka punya keinginan yang kuat untuk menempelkan daya di mading. Persoalannya kan sekarang human resource gurunya ini Pak. Ada tidak upaya ke arah itu sehingga anak-anak ini di-push supaya mereka bisa punya kemampuan literasi yang kuat. Pak Tamizi, ini cukup bagus sekali dan ini juga wawasan kita juga bertambah. Tentu pertama Pak, ya, upaya kita untuk menumbuhkan ini itu tadi kita harus membawa murid-murid kita ini, sekaligus kita ini untuk ikut langsung di dalam literasi ini. Nah, memang di sini dibutuhkan para ibu bapak guru yang hebat. Dia selalu ya dengan semangat mengajak peserta didiknya, ayo kita buat ini, ayo kita buat itu. Bahkan mungkin kalau seandainya kita berkaca di luar sana gitu, itu mading sekolah mereka tersebut sampai tidak muat lagi, ya, saking banyaknya peserta didiknya yang mau menulis, mau membuat karya-karya mereka. Nah, jadi tentu upaya kita dari guru bagaimana membuat si murid ini senang dengan program menulis ini atau membaca ini atau program literasi ini. Bagaimana mereka buat senang dulu? Itu makanya jadi terkadang saya bilang di perpustakaan begitu saya awal masuk, ya, saya udah bilang sama tugas perpustakaan. Jadi untuk menumbuhkan minat peserta didik ini, yang pertama itu harus dipaksa, harus dibawa, harus diajak ke perpustakaan tersebut. Jadi misalnya belajar mungkin Bu Zulfa mungkin ngajar IPAS, ya, jadi bawa ke perpustakaan belajar. Di sana sudah ada tempat, sudah ada meja lesehan pun juga sudah ada, karpet sudah ada, ya kan. Terus yang masuk hatinya dingin, ya biasanya dingin gitu. Nah, ya sebetulnya muncul dari diri kita, ya, dari diri kita, karena filosofi dari guru penggerak tersebut motonya adalah tergerak dulu, tergerak baru bergerak, baru menggerakkan. Kalau seandainya diri kita tidak memberikan contoh yang baik di depan murid-murid kita, sampai zaman ini pun kita nyuruh murid juga nggak akan. Misalnya kita menyuruh murid kita jangan terlambat, tapi mereka masih melihat gurunya masih banyak yang terlambat. Pasti mendongkol dong di hati muridnya, ya.
ini bapak ibu guru aja terlambat, kami terlambat disuruh itu. Ya, begitupun tidak di dalam proses belajar mengajar bapak ibu. Ya, kita harus menjadi suri tauladan yang baik bagi murid. Bagaimana murid-murid ini bisa bapak ibu gurunya menjadi idola bagi mereka? Bukan karena bapak ibunya cantik, ganteng, ya, tapi karena perilaku, pelayanan gurunya terhadap muridnya. Ya. Saya sudah melakukan observasi sekali dengan Ibu Zulfa. Saya bukan memuji Ibu Zulfa, tidak. Ya. Tapi apa yang dilakukan sama Ibu Zulfa di dalam kelas saat mengajar, memberi kesempatan kepada murid-murid tersebut untuk mencari atau untuk menggali sendiri potensi-potensi yang mereka miliki. Dan itu sudah dilakukan. Nah, sehingga murid tersebut di dalam pembelajaran tersebut itu nggak akan ribut. Kita tinggalkan pun mereka di kelas, ya. Tapi ada tugas yang kita amanahkan kepada murid tersebut. Kalau muridnya sudah terbentuk karakteristiknya, pasti dia tidak akan berani keluar dari ruangan, dia tidak akan berani meninggalkan tugas yang sudah diberikan oleh gurunya. Oke, ada lagi? Pak Kega? Terakhir ya? Terakhir. Ini program aksiku ini apakah memang akan dilaksanakan? Kalau iya kapan? Nah, itu. Terus ini Pak. Ya itu aja lah. Apakah ini latihan gitu? Saya kiranya jangan-jangan ini cuma latihan membuat program gitu. Apakah benar akan dilaksanakan atau tidak? Kalau iya kapan ini? Oke, terima kasih Pak Tegar. Ini akan kita laksanakan. Ya, akan kita laksanakan. Ya minimal mungkin setelah Lebaran. Nanti kita akan lihat mading-mading yang ada. Ya nanti kerjasama dengan guru bahasa Indonesia, orang dengan perpustakaan, ya. Bagaimana mading itu bisa diisi, bisa penuh setiap minggunya. Ya, dimana tadi di sini sudah disampaikan kegiatan ini dilaksanakan setiap minggu pertama dan minggu keempat setiap bulannya. Ya, jadi minggu pertama dikumpulkan semua latihan dari Bapak Ibu guru, terus dari peserta didik SMK Satu Gayun yang sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan paparan dari pembahasan pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Ya, saya tidak bisa membalas jasa Bapak Ibu guru, jasa Anda semuanya. Biarlah Allah yang akan membalas menjadi ladang amal dari kita semua di sini. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga program yang dipaparkan ini bisa dijalankan dengan baik ke depannya dan juga bisa menumbuh kembangkan rasa minat, literasi dan numerasi peserta didik SMK Satu Gayun ke depan. Untuk itu